Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk melakukan online discipleship ya. Tema malam hari ini kita mulai tema yang baru. Setelah 4 sesi kita belajar tentang kasih semula. Malam hari ini temanya adalah tentang hikmat ya, tentang hikmat. Nah, Saudara, saya buka dulu slide-nya ya. Oke, ya, tentang hikmat. Nah, Saudara, luar biasa ya malam hari ini. Temanya adalah tentang hikmat. Kenapa? Ya, kita bicara tentang hikmat. Karena kita tahu sebenarnya ada 2 macam hikmat. Ada hikmat yang dari atas langit dan ada hikmat yang di bawah kolong langit. Ya, orang yang paling pintar di dunia ini, Alkitab memberikan istilah hikmatnya hikmat di bawah kolong langit. Tapi orang yang rohani mengerti tentang dimensi roh, memahami tentang perkara-perkara roh, ya, memahami tentang hakikat Allah dan makhluk-makhluk roh, itu adalah orang-orang yang bisa menangkap dengan hikmat di atas langit, ya. Nah, hikmat di atas langit itu tidak bisa dipelajari melalui buah pengetahuan baik dan jahat. Ini merupakan hasil daripada sebuah hubungan atau relationship kita dengan Allah, ya. Orang yang semakin dekat punya hubungan dengan Allah akan semakin punya hikmat, hikmat di atas langit. Tapi kalau orang rajin belajar, ya, makan sekolah istilahnya, itu hikmatnya atau kepintaran atau kepandaiannya itu memuncak. Jadi orang dunia dengan buah pengetahuan baik dan jahatnya, mereka cita-citanya menggantungkan cita-citanya sampai setinggi langit. Tapi orang-orang yang rohani beda, saudara ya. Kita tidak menggantungkan cita-cita kita di atas langit atau di setinggi langit, tapi cita-cita kita taruh atau kita gantungkan di hatinya Allah. Itu bedanya. Jadi punya prinsip beda ya. Kalau orang dunia mengejar cita-citanya sampai mentok. Kalau bisa semua perkara di bawah langit ini aku harus bisa tahu, aku harus bisa mengerti, aku harus bisa menangkap mekanismenya, ya. Tapi orang yang rohani karena cita-citanya adalah ada di hatinya Allah. Apa yang ada di dalam Allah itulah yang akan dituang kepada kita semuanya. Ya, sehingga kadang-kadang ada istilah secara rohani, hikmatmu tak terselami, hikmatmu tak terjangkau. Ya, kalau orang nggak punya hubungan dengan Allah, dia tak pernah memahami tentang hikmat Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat bagaimana kita mengerti, menangkap hikmat yang daripada Allah ini. Ya, nah, pertama-tama ya Allah sendiri yang akan memberitahu kepada kita tentang hikmat itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah Allah membuat suatu gambar. Pertama adalah gambar keluarga Allah. Kenapa ketika manusia ini diciptakan Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi Allah sedang menggambar. Tujuan sebuah gambar dibuat adalah untuk menunjukkan, memberikan pengertian dari apa yang tak bisa Anda lihat aslinya, ya. Dengan menemukan, dengan melihat gambarnya, Anda bisa menangkap apa yang terjadi dari apa yang tak pernah kelihatan, ya. Nah, Saudara, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, ya. Allah Bapa berkata begini, aku hendak memberitahumu tentang hubungan kasih di antara kami. Aku telah melakukan banyak usaha dalam banyak hal agar semua makhluk ciptaan kami mengerti tentang kami. Ya, untuk mengerti tentang Allah, nggak ada ilmu, walaupun disebut ilmu teologi sekalipun, nggak ada sekolah Alkitab sekalipun yang bisa ya memberi arahan atau menjelaskan tentang
Allah secara tepat dan benar. Ya, kenapa? Karena semua itu kan rumusan-rumusan yang sudah dibakukan, ya. Nah, Anda harus punya hubungan dengan Allah. Anda harus berjumpa dengan Allah. Anda harus mengalami hubungan, punya pengalaman berjalan bersama dengan Allah. Orang-orang yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Allah, boleh dipastikan dia mengenal Allah. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat sebenarnya hatinya Bapak ini mengenal tentang Sang Pencipta itu, tentang Allah itu. Ya, oleh sebab itu Bapak melakukan banyak usaha dalam banyak hal. Tujuannya adalah agar semua makhluk ciptaan nanti mengerti tentang keluarga Allah itu. Nah, kita lanjutkan ya, apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lagi. Dia katakan begini. Kami seperti seorang seniman. Kami seperti seorang seniman besar yang menggambarkan keadaan kekeluargaan kami dengan membuat begitu banyak gambar kami di alam materi, ya. Jadi Tuhan sengaja nih, Bapak sengaja dia membuat banyak gambar yang ada di alam materi, ya, untuk memberitahu tentang hakikat Allah itu sendiri, ya. Nah, ada perbedaan sifat yang besar tentunya. Namun begitu banyak persamaan yang engkau dapat temukan di dunia untuk dapat mengerti keberadaan kami. Kami menggambarkan keberadaan dan juga pikiran dan gagasan kami melalui penciptaan manusia agar semua dapat mengerti tentang kami. Nah, Bapak Saudara, contoh ya. Jadi ketika Allah Bapa itu menciptakan manusia, paling tidak Anda mulai mengerti ya tentang Allah itu sebenarnya apa. Ketika dia bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan, lalu diberkati, lalu untuk beranak pinak, beranak cucu, untuk memenuhi bumi dan sebagainya. Nah, saudara, dari sini sekarang kita bisa menangkap sebenarnya gambar yang disajikan oleh Allah kepada kita ini, apa yang ditunjukkan oleh Allah supaya kita tangkap. Nih loh, aku adalah sebuah keluarga, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, lalu ada anaknya. Ketika ada istilah-istilah di Alkitab, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah, Anda nggak kaget karena Anda mengerti, ya. Istilah anak itu sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri ketika dia menciptakan manusia. Diberkati supaya beranak cucu, ada anaknya di situ, ya. Nah, Bapak, ya, anak dan ibunya ada di situ. Nah, tapi saudara, konsepnya kadang-kadang jangan terus dipikir Allah Bapa itu kawin dengan Roh Kudus gitu, enggak, ya. Tapi keluarga Allah, bagaimana Tuhan Yesus lahir dari Allah, kita bisa menemukan ya titik-titik terang yang telah dijelaskan oleh Alkitab di situ. Nah, Bapak Saudara, jadi nanti kita akan menemukan beberapa gambar-gambar yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga kita mengerti tentang hakikat Allah itu. Jadi kalau ditanya, Mama, kamu kok ngerti? Apa kamu melihat? Oh, saya tahu karena ada gambarnya. Allah sendiri menggambarkannya, ditunjukkannya gambarnya kepada saya, ya. Lalu dengan gambar ini saya mengerti tentang artinya. Dan itulah keberadaan yang sesungguhnya yang ada pada Allah itu sendiri. Nah, saudara, untuk memahami semuanya ini, Allah sendiri yang akan melakukannya juga kepada kita. Dengan cara apa? Aku menaruh hikmat dan tujuan pada tiap ciptaanku. Tentu saja itu semua dikerjakan oleh anakku, maksudnya Tuhan Yesus ya. Tetapi adalah gagasanku untuk membuat setiap ciptaan dengan hikmat. Ya, nah saudara, sekarang perhatikan salah satu nih ya contoh di dalam Alkitab
dan yang ada di alam materi. Salomo, ya. Salomo itu menyelidiki dan mengumpulkan hampir semua hikmat itu di seluruh alam ini. Namun, hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja sekarang, seseorang dapat mengenal seluruh hikmat yang aku taruh di luar dunia ini. Ya. Nah, seperti awal tadi saya katakan, semua yang ada di bawah kolong langit ini bisa ditemukan oleh karena manusia melakukan riset, ya, penelitian. Itu yang pernah dilakukan oleh Salomo. Salomo itu hampir, ya, seluruh hidupnya itu dituang untuk menyelidiki banyak perkara. Sehingga di masa tuanya, Salomo itu menjadi orang yang sangat berhikmat. Kenapa? Karena di masa mudanya, hidupnya dipakai untuk menyelidiki tentang ini, tentang itu, dan sebagainya. Hikmatnya luar biasa. Dan Alkitab mengatakan, di bawah kolong langit ini, nggak ada orang yang lebih besar hikmatnya daripada Salomo. Ya, kalau sekarang mungkin Anda diajar, ya, ada yang menemukan tentang listrik, ada yang menemukan tentang lampu, ada yang orang yang paling pintar Albert Einstein dan sebagainya, ya. Itu semuanya di bawahnya Salomo, ya. Kenapa? Karena Alkitab nggak pernah menulis bahwa Albert Einstein itu lebih tinggi daripada Salomo. Jadi kita percayai saja. Kita percayai saja. Mungkin, ya, penemu-penemu sekarang itu lebih modern saja. Tapi, ya, Salomo itu yang mengawali segala sesuatu sebelum semuanya ditemukan. Dia coba untuk membuat sebuah riset, ya, sehingga dia bisa mengerti ini, mengerti itu, dan semua hikmatnya sangat dikagumi oleh orang-orang lain. Bahkan kerajaan-kerajaan tetangganya, raja-raja di sekitarnya, mereka rela untuk membayar upeti, ya, lalu datang untuk melihat hikmatnya Salomo seperti itu, ya. Jadi semuanya. Jadi sekarang kita bisa memahami, ya, hasil daripada sebuah riset itu adalah ilmu pengetahuan yang ada di bawah kolong langit di alam materi ini. Tadi dikatakan untuk melihat, mengenal tentang dimensi roh, ya, ini hanya bisa kita lakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengenal seluruh hikmat yang Tuhan taruh di luar dunia atau alam materi ini. Nah, saudara, saya kadang-kadang dalam mempersiapkan khotbah atau menghadapi orang-orang yang saya konseling dan sebagainya, ketika saya sudah nggak bisa berpikir tentang masalah mereka, memberikan arahan atau nasihat kepada mereka, saya hanya berkata, Roh Kudus, ya, turunlah kiranya hikmat-Mu. Ya, ketika saya berkata seperti itu, tahu-tahu ada sesuatu yang tak pernah saya pikirkan. Bahkan orang yang saya ajak ngomong, saya beritahu tentang apa yang saya dapat dari Roh Kudus itu, dia terhenyak kaget. Ya. Dia tiba-tiba berkata, Pak, Bapak bisa mikir seperti itu dari mana? Ya, lalu saya bilang, saya sendiri nggak pernah bisa berpikir seperti itu. Ketika saya mentok, ya enggak, ketika saya nggak mengerti, saya tanya sama Roh Kudus. Nah, disinilah Roh Kudus akan menyingkapkan, dia memberikan hikmat kepada Anda. Amin. Nah, tadi dikatakan, ya, bahwa dengan pertolongan Roh Kudus saja sekarang seseorang dapat mengenal seluruh hikmat yang akan ditaruh oleh Allah di luar dunia ini. Mari kita lihat ayatnya di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, ya. Roma 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi Paulus ini sedang berbicara tentang pengetahuan, bukan pengetahuan tentang alam semesta ini. Tapi Paulus sedang berbicara bagaimana kita mengetahui tentang Allah yang adalah roh, yang tidak terjangkau, yang sulit untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti itu. Ya, Paulus katakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi
mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami. Nah, saudara, perhatikan. Waktu Paulus menulis ayat ini, kok Paulus bisa meyakinkan gitu loh. Ya. Dia berkata sebab tadi ya, Allah telah menyatakan kepada mereka semua sifat-sifat, kekuatan dan keilahiannya akan nampak dan dapat. Sendiri yang pernah menulis ya, sampai dibuat lagu juga oleh komposer, dikatakan, oh alangkah dalamnya. Itu tulisannya Paulus. Ya. Hikmatnya Allah tak terselami, tak terselidiki. Paulus sendiri menyadari dengan kekuatan berpikirnya, dia seorang ahli Taurat, murid daripada Gamaliel, ya, dia nggak mampu untuk memahami tentang dimensi Allah, itu nggak mampu, ya. Hanya kata para teolog seperti itu aja. Tapi saudara, kalau Anda melihat tulisan-tulisan daripada Paulus, kadang-kadang saya juga heran. Paulus ini kok bisa bicara tentang dimensi roh yang dalam seperti itu loh. Ya. Dia bicara tentang kekayaan-kekayaan di dunia yang akan datang. Perkara-perkara supranatural. Ya. Nah, bagaimana Paulus bisa mengalami seperti itu? Saudara, kita lihat ya, awal daripada pertobatan daripada Paulus. Paulus ini bertobat bukan karena diinjilin orang, bukan. Ya. Dia bertobat karena berjumpa dengan Allah sendiri. Amin. Ketika dia sedang giat-giatnya menjadi penganiaya jemaat, ya, di Damaskus itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada cahaya, lalu ada suara. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jatuh, budak. Ya, dia tanya, siapakah engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, saudara, Paulus memulai kekristenannya karena berjumpa dengan Yesus. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, diawali oleh itu, lalu ditambah lagi dengan didoain oleh Ananias. Setelah didoakan oleh Ananias, ya, Paulus akhirnya mengambil komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Cara mengenal Allah, ya, dia nggak pakai lagi dengan sistem yang dipakai ketika dia menggali tentang ilmu agama ketika dia menjadi ahli Taurat. Sekarang segala sesuatu alasannya cuma satu, kata Tuhan. Apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat, apa yang dinyatakan oleh Tuhan, ya. Jadi Paulus ini banyak mengalaminya dengan Tuhan. Bagaimana Paulus bisa seperti itu? Karena Paulus sendiri pernah berdoa untuk jemaat di Efesus, ya. Demi kemurahan Allah, saudara-saudara, ya, di situ Paulus berkata melihat perkembangan jemaat ini, dia berdoa untuk jemaat di situ supaya apa? Tuhan memberikan roh, hikmat dan wahyu supaya mereka boleh dapat mengenal Allah dengan benar. Nah, dari beberapa ayat ini saya bisa menyimpulkan Paulus ketika menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana cara untuk mengenal Allahnya? Sama seperti kerinduannya ketika dia melihat jemaat, orang-orang yang dididiknya supaya bertumbuh, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia minta supaya jemaat itu dipenuhi dengan roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Artinya, Paulus mengenal Allah dengan benar itu karena hikmat dan wahyu dari Allah juga. Hasil pertolongan Roh Kudus yang memberikan arahan, tuntunan kepada Paulus itu. Amin.
Ya saudara ya, nanti coba Bapak Ibu Saudara baca kembali kitabnya Paulus. Ya, dari kitab Roma dan seterusnya. Nanti Anda melihat tulisan-tulisan Paulus itu. Nanti Anda akan melihat, Paulus itu kok bisa ngomong tentang alam roh itu bagaimana? Nah konsepnya itu kok bisa seperti itu bagaimana? Nah Paulus itu punya pengalaman dengan Tuhan. Berapa kali Tuhan itu melawat kehidupannya Paulus, betul? Ya, ketika dia di Malta, Tuhan datang, ya, memberi kekuatan kepada Paulus. Jadi banyak pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Gak heran Paulus itu bisa berkata, ya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yang kekuatannya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dapat dipahami. Amin. Nah, malam hari ini saya tidak membahas tentang hikmat dunia. Ya, kita akan belajar tentang hikmat yang satunya lagi, yaitu hikmat yang dari atas. Amin. Hikmat yang dari atas. Apa itu hikmat yang dari atas? Adalah hikmat yang akan memenuhi surga dengan kemuliaan. Benar sekali anakku, manusia memikirkan tentang berkat. Manusia memikirkan tentang kekuatan. Manusia memikirkan tentang power atau kekuasa. Namun sebenarnya di atas segalanya itu adalah hikmat. Amin. Nah saudara, banyak orang kadang-kadang kalau berdoa, apa yang diminta? Tuhan, berkati saya. Ya, konteksnya apa? Mari saudara kita bersatu hati supaya berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Enggak salah sih. Ya, daripada cari berkat ke Gunung Kawi, ya. Minta berkat kepada Tuhan, ya. Nah, tapi kalau orang terus melulu, ya, tiap hari nodong Tuhan, ya tangannya begini terus menengadah pada Tuhan, mintanya berkat terus gitu. Nah, orang-orang seperti ini lama-lama jadi orang serakah, jadi orang yang rakus, ya. Nah, saudara, jadi ada orang-orang yang hanya memikirkan tentang berkat. Ada yang terus minta supaya dikuatkan terus oleh Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan, ya, untuk mengatasi semuanya ini. Ada yang minta berbahasa roh, berdoa puasa supaya Tuhan taruh kuasa. Kalau tengkeng setan-setannya kabur. Itu kalau hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan, ya, atau anggota SOS. Tuhan beri aku kuasa, supaya saya doain banyak orang sakit sembuh semuanya, ya. Nah, supaya jangan orang saya tengking, ya, penyakitnya keluar bareng rohnya, ya, bukan, ya. Nah, tapi penyakitnya tok yang keluar. Nah, saudara, malam hari ini, ya, kita memang kadang-kadang masih memerlukan hal seperti itu. Tapi kita lupa, ya, minta hikmat di atas semuanya itu, ya, di atas berkat, di atas kuasa, di atasnya apa tadi, kekuatan itu. Sebenarnya ada yang lebih penting. Apa itu? Hikmat. Coba cek, saudara. Setiap hari, Anda minta hikmat Tuhan enggak? Ayo. Ada yang lupa. Karena apa? Terfokus minta berkat, minta kekuatan, dan minta kuasa tadi itu. Tapi Anda lupa untuk minta berkat. Minta hikmat, ya, dari Tuhan. Saudara, ketika saya lakukan setiap hari, saya bilang, Tuhan, saya minta hikmat. Hikmat-Mu kiranya turun atas setiap peristiwa yang boleh saya alami. Saya bisa menangkap, saya bisa memahami, dan saya bisa mengerti. Pasti di balik semuanya ini ada hikmatnya. Amin. Orang yang nggak mengerti apa yang mereka alami, itu menunjukkan Anda nggak punya hikmat. Tapi kalau Anda mengerti, bisa memahami ketika Anda mengalami sebuah peristiwa, artinya Anda punya hikmatnya. Amin. Tangkap hikmatnya. Beberapa orang kadang-kadang itu, Pak, saya kok ngalami begini ya.
hari ini kok begitu, segala macam. Nah ya, orang-orang mode seperti itu menunjukkan bahwa Anda kurang berhikmat. Nggak punya hikmat, istilah saya. Nah, makanya Anda cari hamba Tuhan. Nah, kalau Anda ketemu dengan hamba Tuhan yang punya hikmat dari Roh Kudus, dia akan arahkan Anda sesuai dengan hikmat yang didapat. Tapi kalau Anda ketemu dengan hamba Tuhan yang suka mikir, nanti apa yang Anda alami itu dianalisa. Ya, oh, begini itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu jadi dia hanya berpikir aja seperti itu, dipikirkan. Jadi kalau Anda nanti jadi seorang konselor dan sebagainya, ya, ketika ada orang-orang yang mengajukan atau memberikan pernyataan atau masalahnya kepada Anda, jangan pikirin ya tentang hal itu. Semua itu yang Anda dengar, lalu Anda tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa si A ini ngalami seperti itu? Nanti Anda akan menangkap, oh dia mengalami ini karena begini. Nah, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, itulah hikmat yang Anda sampaikan kepada orang yang sedang Anda layani tersebut. Amin. Nah, mulai belajar ya, menjadi orang yang tidak memikirkan masalah. Setiap masalah kita bawa kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk menunjukkan, memberikan hikmatnya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, tentang hikmat itu harus menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas kita. Kita lanjutkan ya materi kita. Jangan mempersoalkan kasih. Karena kasih memang menjadi sarana dan suasana di mana engkau akan tinggal di surga. Dan di dalam kasih itu engkau akan bertumbuh dan bertumbuh di dalam hikmat. Amin. Aku menaruh hikmat di dalam setiap ciptaanku. Dan hikmat yang terbesar ada di dalam anakku yang tunggal. Aku mengasihinya dengan sangat karena ia penuh dengan segala hikmat. Aku ingin agar semua yang menjadi milik kami juga dipenuhi dengan segala hikmat. Itu sebabnya tuntutan yang terbesar yang diinginkan oleh anakku adalah agar semua pengikutnya duduk di kakinya untuk dipenuhi dengan hikmatnya. Amin. Nah sekarang kita tahu ya, kerinduan daripada Allah sendiri, dia mau memenuhi Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar memberkati Anda, bukan sekedar memberikan kekuatan, bukan sekedar memberikan kuasa kepada Anda, walaupun itu ada ayatnya, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan sebagainya. Tapi dari hatinya yang terdalam, dia ingin mengalirkan, dia ingin membagikan, dia ingin memberikan hikmat ciptaannya. Mari kita lihat ayatnya di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat yang lain, Wahyu 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Ya. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah saudara, dari dua ayat ini sekarang kita tahu, ternyata siapa yang penuh dengan hikmat? Tuhan Yesus. Disebut tadi anak domba itu penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus penuh hikmat dari mana? Dari Bapaknya. Jadi Allah Bapa memberikan sepenuhnya hikmat itu kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang ya, mau penuh dengan hikmat, bagaimana caranya?
duduk di kakinya Tuhan. Duduk dekat kakinya Tuhan, mendengar arahan Tuhan, ya, mendengar arahan Tuhan. Gak heran, ya, orang yang tipikalnya seperti Maria, yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, menangkap. Jadi sekarang, ya, kalau kita diarahkan supaya berhenti untuk menjadi makhluk berpikir, supaya Anda nggak kosong, Anda harus diisi dengan hikmat yang dari Tuhan. Kalau orang nggak mau berpikir dan dia nggak mau dengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya dia nggak akan jadi orang yang berhikmat. Ya, nah saudara, kalau orang berpikir nggak mendengar firman Tuhan, dia hanya menjadi orang pinter saja, seperti Salomo. Ya, tapi kalau orang mau mendengar firman, merenungkan firman, lalu mendengar apa yang dikatakan atau diarahkan oleh Tuhan Yesus, dia akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang apa yang dikatakan oleh Bapak lagi, ya, tentang Salomo nih. Aku ingin engkau melihat pekerjaan Salomo dalam penyelidikan, ya, terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan banyak hal lain. Engkau akan memahami bagaimana hikmat itu bekerja di dalam dia. Itu akan menolong engkau memahami bagaimana kami menumbuhkan hikmat di dalam engkau juga. Ya, nah, carilah hikmat yang di atas. Dengan pertolongan Roh Kudus itu, dengan pertolongan Roh Kudusku, itu sebabnya engkau pun perlu mendengarkan anakku dan juga Rohku, Roh Kudus. Amin. Jadi ini arahan daripada Bapak. Cari hikmat yang di atas dengan pertolongan Roh Kudus. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Yakobus pasal 3, 14-17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, nah saudara, ada perbedaan ya di sini. Kalau Anda masih ada perasaan iri, masih mementingkan diri sendiri, suka memegahkan diri, ya suka dusta, melawan kebenaran, itu artinya, ya, itu bukan hikmat dari atas, tapi dari dunia ini. Walaupun orangnya pinter, ya, tapi masih menaruh rasa iri, ada egoisme, mementingkan diri sendiri, sombongnya ngepol, ya, suka berdusta dan sebagainya. Nah, saudara, itu dari dunia atau dari nafsu manusia atau dari setan-setan itu. Nah, saudara akan menghasilkan kekacauan dan sebagainya. Nah, hikmat yang dari atas itu lemah lembut, ya, suka damai, penurut, penuh belas kasihan dan tidak munafik. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang telah terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus ini, ya. Itu sangat melelahkan ketika dia melakukan riset itu, ya. Pengkhotbah 7 ayat 25. Aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu adalah kegilaan, ya. Ini Paulus Pengkhotbah atau Salomo, ya, dia melakukan risetnya tadi, ya,
mencari hikmat, menyimpulkan, menyelidiki, dan memahami. Ini ayat-ayatnya. Yakobus 1:5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Nah, saudara, dari pengkhotbah dan Yakobus inilah perbedaannya. Tadi dihasilkan dari risetnya, tapi Yakobus ini katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya memintanya kepada Allah. Dia akan memberikannya dengan murah hati. Yuk mulai ya, mulai besok doa. Selain Anda minta berkat, minta kekuatan dan sebagainya, jangan lupa minta hikmat. Dia akan memberi ya hikmatnya itu dan tidak mengungkit-ungkit ya dengan senang hati. Karena memang dia mau supaya semua ciptaannya itu punya hikmat seperti itu. Dengan hikmat itu, semua ciptaan dan makhluk ini akan mengenal tentang Allah itu sendiri. Ya, nah, saudara, sekarang perhatikan lagi, ya, pesan dari Allah Bapa. Ada sesuatu yang lain yang hendak aku katakan kepadamu, yakni bahwa ketaatan adalah kunci untuk memasuki hikmat Allah. Ada banyak hal yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan pengalaman. Ya, nah ini pengalaman tadi ya. Mintalah Roh Kudus untuk memimpinmu masuk ke dalam pengalaman dan Ia akan membawamu ke sana. Perhatikan di sini ya. Taat karena mendengar, lalu minta pada Roh Kudus untuk memimpin masuk ke dalam pengalaman itu. Ya. Anda boleh katakan Roh Kudus bawa aku kepada seluruh kebenaran. Sebenarnya waktu Anda mengatakan seperti itu, apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus akan membawa Anda kepada pengalaman-pengalaman secara supranatural dengan Dia. Ya. Nah, Dia akan menjauhkan atau mengeluarkan Anda dari kebiasaan-kebiasaan, dari semua peristiwa. Kalau ketemu masalah Anda pikirin gitu ya. Lalu nanti situasinya akan berbeda. Ya, kalau saya berpikir way out-nya seperti ini. Tapi kalau saya tanya Roh Kudus, ternyata way out-nya beda. Ya, ada satu dokter ya di Solo ya, saya ingat dulu. Nah, itu ada satu dokter ya, dulu pernah kesaksian karena dia punya persekutuan doa ya, dulu di restoran Mataram nggak salah ya, di Jalan Slamet Riyadi ya. Lah, dia dokter kandungan tuh. Satu kali dia kesaksian ya, dia bilang begini. Dia sudah beratus-ratus kali melakukan operasi ya, operasi kandungan dan sebagainya itu. Satu kali ya karena dia sudah merasa hebat dan sebagainya, dia prakteknya di Pantai Waluyo sana ya. Lah, waktu merasa sudah hebat, punya pengalaman begini begitu, dia mengalami masalah. Ya, ketika dia mengoperasi, ya, ternyata guntingnya ketinggalan, ketinggalan di perut orang itu, saudara. Kita nggak tahu. Wah, saudara, bedah lagi kalau macam gitu loh. Waduh, kurang teliti, ya. Nah, terus satu kali dia punya pengalaman gagal lagi, ya. Dia operasi orangnya koma, saudara. You know. Sampai berapa bulan atau tahunan tuh ya, gitu. Nah, waktu itu saya tahun 90-an tuh ya, saya waktu masih di Solo waktu itu. Nah, saya dengar kesaksiannya itu, waduh, betul, ini bagaimana ini? Dari situ akhirnya dia mulai bertobat. Dia nggak sombong lagi, nggak merasa dirinya hebat. Setiap mau melakukan operasi ini dan itu, dia selalu mulai tanya Roh Kudus. Ya, dia tanya Roh Kudus. Karena istrinya itu yang mendirikan persekutuan di restoran Mataram itu ya. Wah, saudara ya, dia mulai tanya Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Satu kali dia operasi seorang, itu para asisten, suster-susternya itu ya, dia bilang gini, Dok, kok begitu caranya? Kok nggak seperti biasanya? Ya, dia bilang, diam,
Saya disuruh begini, gitu. Jadi nggak lazim, saudara. Ya, itu saya nggak mengerti apa yang dilakukannya, tapi dari kesaksiannya itu dia melakukan sesuatu yang nggak seperti prosedur umum seperti itu loh. Ya, dia mendapat tuntunan, ya, tapi hasilnya luar biasa. Setelah selesai itu bagaimana ya? Ya, tapi saudara apa yang terjadi? Ya, hasilnya luar biasa. Ya, dia melihat mulai saat itu, ya, dia mulai belajar, ya, mulai belajar. Ternyata hikmat yang dari Allah itu juga bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan mereka. Ya, nah, saudara, ini salah satu contoh saja, ya. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang Bapak Ibu Saudara pernah dengar juga, ya. Nah, jadi di luar prosedur mereka. Karena apa? Roh Kudus sendiri yang memimpin dengan hikmatnya. Beda dengan apa yang pernah dia pelajari secara ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, saudara, bagaimana sekarang pertanyaannya? Kita memperoleh hikmat semacam itu. Ya, bagaimana kita mengalami atau memperoleh hikmat itu? Ya, nah, permulaan dari hikmat sekarang. Sekarang yang ngomong Tuhan Yesus. Kalau tadi Allah Bapa, ya. Nah, bicara tentang permulaan hikmat, sekarang kita dengerin nih apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah Tuhanmu, hendak memberitahu hal-hal yang ingin kau ketahui, terutama tentang tugas rahasia yang kukerjakan ketika aku dikirim ke bumi. Adalah gagasan Bapakku untuk menyelamatkan manusia dengan kematianku." Ya, ini sudah saya jelaskan kemarin bahwa gagasan Allah Bapa adalah menyuruh Tuhan Yesus untuk turun ke bumi dan mati untuk menebus manusia itu. Jadi ini kasihnya Bapa kepada manusia itu. Nah, ini adalah tugas, ya, rahasia yang dia kerjakan, di mana Bapaknya menyuruh dia turun ke bumi. Nah, saudara, dia berkata, "Akulah Tuhanmu, hendak memberitahu hal-hal yang ingin kau ketahui, terutama tentang tugas rahasia yang kukerjakan itu." Ya, nah di sini adalah gagasan dia juga bahwa manusia harus dibaharui dalamnya dengan sempurna dengan cara membuang seluruh isi kemanusiaannya dan digantikan dengan benih yang baru. Benih itu haruslah benihku, seorang yang paling disayanginya dalam pandangannya. Ya, proyek ini adalah proyek yang amat besar. Aku mengetahui segalanya karena ia telah menerangkan semua rencananya kepadaku sebelum dunia dijadikan. Wah, Anda nangkep apa nih, saudara? Ya, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi, sebelum Yesus itu turun ke bumi, ternyata sudah ada dialog dulu ya, antara Bapak dengan anaknya ini. Jadi banyak rencana, gagasan daripada Allah Bapa yang telah diceritakan kepada si anak itu sebelum dunianya dijadikan. Ya. Sehingga Yesus itu ketika dia menciptakan segala alam materi itu, kenapa dia penuh dengan hikmat dan cocok dengan keinginannya Bapa? Karena mereka punya kedekatan. Mereka sering ngobrol tentang sebuah program, gagasan-gagasan dari Bapak itu, ya, tiap hari Bapaknya ngomong. Dan si anak itu selalu mendengar. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya Pak. Ya. Terus apa lagi ya? Jadi penuhnya hikmat yang ada di dalam Yesus ini, karena Yesus mendengar terus arahan dari Bapaknya itu loh. Jadi sebelum alam materi itu, langit, bumi, dan segala isinya itu ada, awalnya hanya ada Bapa dan Yesus, bukan? Nah, sebelum Yesus diberi
pendelegasian untuk menciptakan segala sesuatu, Yesusnya ada di pangkuan Bapaknya ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tiap hari dia ngobrol dengan Bapaknya. Dan apa yang didapat oleh Yesus itu? Banyak arahan. Gak heran, saudara. Ketika Yesus melakukan banyak segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu cocok dengan keinginan Bapaknya. Kenapa? Dia sudah menangkap, dia sudah mengerti tentang rencana Bapa itu. Amin. Nah, saudara, kalau orang sudah mengerti, lalu dia tidak melakukan seperti apa yang telah dia mengerti, seperti apa tujuan dari yang memerintahkan itu namanya memberontak. Tapi Yesus, ya, sebagai anak, dia mulai belajar untuk mentaati tentang skenario itu semuanya. Ya. Ketika dia dipilih untuk menjadi anak domba yang disembelih, dia ikutin saja. Ketika dia harus turun ke bumi, dia mau juga. Ya. Ketika dia harus mati di kayu salib, aku juga mau juga. Itulah saudara rahasianya, ya. Ketika Yesus melakukannya dengan ketaatan tadi, ya. Nah, saudara, lanjut lagi, ya. Aku tahu, aku akan mengalami pengalaman baru untuk membuat aku sempurna. Nah, Bapak kita adalah Bapak yang sempurna, yang menuntut kesempurnaan pula. Tak ada gunanya memberontak terhadap kehendaknya. Karena itu aku memilih untuk taat, bahkan menjadi amat ingin segera mengalami hasil akhir dari gagasannya yang menakjubkan itu. Ya. Jadi Yesus sendiri, kan Alkitab mengatakan, ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus disempurnakan melalui penderitaan. Nah, dari Bapaknya, dia pengen si anak itu mengalami sebuah proses, progres dalam dirinya. Sampai dia boleh sempurna juga, seperti Bapak yang adalah sempurna. Amin. Nah, saya mulai berpikir lagi ini, ya. Ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kenapa Yesus nggak berkata begini? Hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Karena Yesus belum selesai. Belum mencapai titik kesempurnaannya. Ya, banyak orang nggak berani berkata seperti ini. Masa Yesus nggak sempurna? Loh, kalau dia sudah sempurna, kenapa dikatakan dia disempurnakan? Betul? Kalau disempurnakan artinya belum sempurna kan? Ayo, ngerti nggak maksud saudara? Ya, disempurnakan melalui penderitaan di bumi itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, pertumbuhan, progresnya Yesus belum komplit ada di situ. Ketika dia taat, dia naik di atas kayu salib. Dan dia berkata, it's finished. Sudah selesai. Sudah genap. Ya, nah itu loadingnya sudah 100%. Bapaknya senyum. Ya, sekarang kamu sudah sempurna. Ya, nah hari ini, ya, Yesus sempurna enggak? Sudah. Ketika dia masih ada di bumi, dia belum sempurna. Tapi sekarang, dia sudah sempurna. Seperti Bapaknya di surga, sempurna. Amin. Dan sekarang dia mau kita sebagai orang yang percaya kepadanya, yang telah mengadopsi benih Yesus itu di dalam diri kita. Dia juga mau kita terus mengalami pertumbuhan. Semakin hari, semakin sempurnakan itu. Ya. Nah, saudara, tadi Yesus berkata apa? Percuma, ya,
kita berontak terhadap kehendaknya. Yesus memilih untuk taat. Ya, bahkan ia menjadi amat ingin segera mengalami hasil akhir dari gagasannya yang menakjubkan itu. Saudara, kalau Anda bisa berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir, saya percaya untuk melakukan kehendak Allah. Karena ada target untuk mengetahui hasil akhir dari gagasan Bapak yang sangat menakjubkan itu. Yang Anda lakukan itu nanti Anda nggak merasa menjadi satu beban yang berat ya. Anda ingat satu orang namanya Yakub ya. Ya. Nah, ketika itu dia naksir ya anaknya Om Laban yaitu Rahel. Tapi dikasih si Lea. Wah, kok kasih yang Lea? Aku maunya kan Rahel. Nah, akhirnya Laban bilang ini, oke, kamu boleh dapat si Rahel. Tapi kerja lagi denganku 7 tahun lagi. Tapi Alkitab mengatakan apa? Karena cintanya ya, ingin mendapatkan Rahel itu, ya 7 tahun itu hanya dianggap seperti 7 hari saja. Ya, ingat ya? Dia harus bekerja keras seperti itu, tapi tidak menjadi beban. Jadi kenapa Yesus tidak menjadi beban ketika dia melakukan ketaatan kepada Bapaknya itu? Ternyata salah satu rahasianya itu. Ya. Karena itu aku memilih untuk taat, bahkan menjadi amat ingin segera mengalami hasil akhir dari gagasannya yang menakjubkan itu. Amin. Ketika Anda mengerti rencana Allah di dalam hidup Anda, dan Anda mau mengalami, Anda mau menggenapi, jadi seperti apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup Anda, perjuanganmu tidak menjadi beban. Amin. Ketika tantangan terjadi dalam hidup Anda, tidak menjadi persoalan bagi Anda. Kenapa? Matamu tertuju pada upah di depannya itu. Anda melihat tujuan akhir dari gagasan Allah yang menakjubkan itu. Nah, saudara, sekarang ya Tuhan Yesus katakan, bagaimana permulaan hikmat itu? Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, Bapakku adalah Tuhanku. Jadi aku harus selalu mentaati Dia dalam segala hal. Aku sangat mentaatinya sehingga Ia sangat puas denganku dan mengaruniakan jabatan sebagai Tuhan atas seluruh rumah tangganya. Nah, malam hari ini perhatikan ya, ketaatan. Sehingga Bapak puas. Ketika dia puas, karuniakan jabatan kepada Tuhan Yesus itu. Nah, lanjut saudara. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat. Dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Nah, ini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ya, jadi permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Bukan ketakutan sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan respect. Ya, dia akan menghargai. Dia akan taat melakukan apa yang direncanakan Allah di dalam kehidupannya. Lah, saudara, kita bandingkan apa yang terjadi ke dalam Tuhan Yesus ini dengan satu tokoh namanya Yusuf. Ya, ini ada kemiripan. Makanya dalam makalah ini, ya, materi kita di sini kita lihat benar seperti Yusuf ketika di rumah Potifar. Ia diberi kepercayaan penuh
terhadap seluruh rumahnya. Tetapi istri Potifar mencelakakannya dan membuat Yusuf dipenjarakan. Itulah yang terjadi dengan aku juga. Ini kata Tuhan Yesus ya. Manusia diumpamakan dengan istri Potifar yang membuat aku, Tuhan Yesus, terkena banyak kesusahan. Namun hikmatnya telah mengubah segala sesuatu menjadi kemuliaanku juga. Setelah aku menderita seketika lamanya, aku diangkat menjadi Tuhan atas segala ciptaan itu. Ya, baca dulu ayatnya, Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, nah, saudara, Kejadian 45:9. Segeralah kamu kembali kepada bapak dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ya, nah saudara, apa perbandingan atau persamaan antara Tuhan Yesus dengan Yusuf ini? Nah, Yusuf sebelum dia menjadi orang besar di Mesir, dia satu kali mimpi, betul nggak ya? Mimpi. Nah, 2 kali mimpi. Pertama dia mimpi ya, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Mereka tunduk menyembah pada satu bintang. Nah, dimaksud itu dari Yusuf. Ada lagi berkas-berkas gandum. Nah, berkas-berkas gandum dari semuanya itu tunduk kepada si Yusuf juga. Nah, saudaranya marah. Apa ini mimpimu itu? Ya, kamu pengen menjadi raja atas kami seperti itu. Dan kami dan orang tua kita harus tunduk kepada kamu seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya memang Tuhan sudah punya rencana atas diri Yusuf itu. Amin. Nah, apa yang terjadi? Saudara, rencana Tuhan harus berjalan sesuai dengan skenario yang Tuhan buat. Amin. Yusuf masuk ke dalam sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dijual ke Potifar, menjadi budak. Di situ tadi dikatakan Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf. Nah, tapi rencana Allah bukan Yusuf itu menjadi orang hebat di tempatnya Potifar. Rencana Allah adalah lebih daripada itu. Makanya ada gangguan dari tante Potifar. Ya, difitnah, ya. Wah, kalau macam akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Itu gambarannya seperti Tuhan Yesus juga ya. Ketika dia turun ke dunia, ya enggak? Dia memberkati, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan ini dan itu dan sebagainya, ya. Tapi orang-orang yang dulunya mengalami mujizat itu, akhirnya juga yang menyalibkan dia di atas kayu salib, betul? Ya. Nah, itu gambaran seperti Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Orang pikir penjara adalah akhir dari masa depannya Yusuf. Ya. Kenapa? Dah di situ kamu tidak akan maju lagi. Tapi saudara, Anda lihat, justru di penjara itulah ya Yusuf akhirnya dipromosikan oleh Allah untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi penguasa, diangkat oleh Allah ada di situ. Nah, Bapak Saudara, ketaatan daripada Yusuf itu sama dengan ketaatan dari Tuhan Yesus dan sama-sama diangkat untuk menjadi orang besar. Tuhan Yesus diangkat menjadi Tuhan, Yusuf diangkat menjadi tuan yang ada di Mesir itu. Nah, Bapak Saudara, ini hikmatnya. Jadi turun dulu ini arahan, gagasan Allah. Ketika kita mendapatkan gagasan atau rencana Allah dalam kehidupan kita, saudara, kita pasti akan berjalan bersama dengan Allah. Dan banyak hal-hal yang kita alami, tapi yang dituntut cuma satu, ketaatan sama. Ya, ketika Anda hidup dalam ketaatan dan mengerti tentang rencana Allah di depannya, apapun yang Anda sedang alami, itu tidak menjadi beban dan masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkata begini, Bapakku adalah penulis
dari semua cerita bagi semua ciptaan ini. Ia adalah pengarang cerita yang selalu mengakhiri cerita-ceritanya dengan akhiran yang bahagia. Tentu saja hal ini berlaku bagi mereka yang mau mempercayai Dia dan mengikuti seluruh jalan ceritanya yang dikarangnya sampai akhir. Ya, nah, hikmat yang bertumbuh di dalam diriku dimulai dengan ketaatan yang sempurna kepadanya. Namun dalam cara seperti itu aku diberi kemerdekaan untuk melakukan gagasan-gagasanku juga. Dan kutaruh di dalam setiap ciptaanku yang kubuat hikmat dalam ukuran tertentu. Dan aku mempelajarinya apa yang akan terjadi dengan mereka dengan hikmat itu. Ya, nah ternyata hikmat untuk mempelajari mereka dan telah menjadikan sedemikian bijaksana sehingga ia menarik banyak raja dan ratu-ratu di seluruh dunia. Nah, Bapak Saudara, ini awal memang Bapak Saudara mungkin masih kok gimana ya gitu ya. Tapi paling tidak Bapak Saudara belum mengerti ya. Ini merupakan keinginan Bapak sendiri yang merancang, membuat gambaran-gambaran supaya kita mendapat pengertiannya. Ketika Anda mulai mengerti, mekanismenya Anda mulai tangkap, ya. Sekarang segala sesuatu dipakai oleh Allah terjadi di dalam kehidupan Anda. Ikutin aja teladannya Yesus tadi itu. Ya. Nah, Yesus akhirnya mengalami kan titik puncaknya sampai diangkat menjadi raja. Ya, menjadi Tuhan atau segala ciptaannya. Gambarannya seperti Yusuf tadi itu. Nah, nilai ketaatan. Apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, kita mulai arahkan. Ya, kita mulai jalankan. Seperti apa yang Dia inginkan itu semuanya. Lah, Bapak Saudara, penghambatnya apa sebenarnya? Orang nggak bisa memiliki atau menemukan hikmat, mendapat hikmat yang melimpah daripada Allah Bapa seperti yang didapat oleh Tuhan Yesus. Nah, besok hari Senin kita akan lanjutkan ya. Ternyata ada faktor yaitu sifat manusia, degil dan keras kepala. Ya, degil dan keras kepala. Akibatnya apa? Kalau kita tidak mau taat, kita beruntak karena degil dan keras kepala. Ya, tunggu tanggal mainnya. Hari Senin kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.